Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Kamis malam. Lebih cepat dari surat panggilan kedua yang jatuh pada hari ini. Penjemputan paksa ini, hal ini pun mendapat pertanyaan dari mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang. Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai ia tak menghadiri panggilan lembaga anti rasuah dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian pada Rabu kemarin. KPK disebut menangkap SYL di kawasan Barito, Jakarta. SYL tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pada Rabu 11 Oktober 2023, SYL tidak memenuhi panggilan KPK karena menemui ibunya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Di saat bersamaan, KPK telah menetapkan 3 tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan sejumlah penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Ketiga orang yang ditetapkan tersangka antara lain mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasti Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Usai diperiksa sekitar 9 jam, Sekjen Kementan Kasti Subagio langsung dilakukan penahanan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SYL sendiri langsung ke Jakarta untuk menghadapi proses hukumnya. Rencananya, SYL akan menyambangi gedung KPK pada Jumat hari ini sesuai dengan surat panggilan yang dikeluarkan KPK. Namun, pada Kamis malam KPK telah menjemput paksa dirinya. Juru bicara Ali Fikri mengatakan penyidik telah bekerja sesuai prosedur dalam melakukan jemput paksa terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sedianya yang bersangkutan dilakukan pemanggilan pada hari ini. Tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Gitu. Penangkapan ini pun dianggap tergesa-gesa oleh mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Penangkapan ini pun disinyalir adanya konflik of interest. Nah, itu seperti apa sebenarnya? Kalau besok itu baru menuju kepada pemanggilan kedua. Pemanggilan pertama dengan asumsi di luar kota, kedua dan seterusnya. Terus kemudian kalau kita bicara bagaimana sebenarnya prosesnya ini bisa terjadi, nanti kita akan paham. Saya ulangi, nanti kita akan paham apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana, sehingga kemudian harus dipaksa malam ini. Nanti kita akan lihat, karena kita kan nggak tahu sekarang di dalam apa yang terjadi kan. Kita nggak tahu, tapi nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya nggak lebih nggak bukan analisis kita nggak jauh nggak bukan itu ada persoalan transaksional, konflik of interest dan seterusnya, gitu Mbak. Penangkapan SYL ini pun memantik respon dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Wakil Ketua Komisi 3 ini pun mempertanyakan sikap KPK yang menangkap paksa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, itu adalah sikap tidak wajar yang dilakukan KPK karena SYL menyanggupi kehadirannya dari panggilan KPK pada hari ini. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan, Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SYL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansah, memastikan kliennya tidak akan melarikan diri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Febri Diansah saat mendatangi KPK guna mengonfirmasi upaya jemput paksa yang dilakukan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo pada Kamis malam. Saya tidak tahu itu menggunakan hukum acara apa begitu ya.
karena kami sudah sampaikan surat. Kalau kita bandingkan dengan tersangka-tersangka yang lain, panggilan pertama misalnya belum bisa datang, apalagi ini bukan mangkir ya sebenarnya, tapi tidak bisa datang karena alasan kemanusiaan. Kami berkomunikasi dengan bagian penyidikan KPK, mengkonfirmasi akan hadir dan tetap kooperatif. Jadi nanti kita lihat saja ya, saya cek dulu, kewajiban saya di sini hadir dan kemudian juga menyampaikan informasi, perkembangan-perkembangan sebagaimana yang ditanyakan oleh teman-teman media. Alasan hukum dari KPK tadi takut adanya perusakan barang bukti dan juga adanya pelarian diri dari SCL. Ini tanggapan dari Mas seperti apa? Saya pastikan Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Febri juga menyayangkan sikap KPK yang melakukan jemput paksa lantaran dirinya telah berkoordinasi dan konfirmasi dengan KPK terkait kehadiran Syahrul Yassin Limpo pada hari ini sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.